Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada awwaluma nazala fil qital wal khamri wal at'imah. Awwaluma nazala, pertama kalinya ayat yang turun, fil qital di dalam masalah perang, wal khamri dan masalah khamr, wal at'imah dan di dalam masalah makanan-makanan. Awalan yang pertama, nazalat turun fil qital di dalam masalah perang, ayatun adidatun, ayat-ayat yang banyak. Jadi telah turun di dalam masalah perang ayat-ayat yang banyak. Walakinna hadhil ayati, akan tetapi ayat-ayat ini, allati nazalat fi sya'nil qital, yang turun di dalam permasalahan perang, kullaha, seluruhnya ayat-ayat tadi itu madaniyatun, itu adalah ayat-ayat madaniyah. Jadi ayat-ayat madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kenapa ayat-ayat yang berkenaan dengan perang itu turun di Madinah? Li'annal muslimin, karena kaum muslimin, fi Makkah, ketika mereka berada di Mekah, kanu, mereka fi halati dha'fin, mereka itu dalam kondisi lemah. Karena jumlah mereka kaum muslimin itu sedikit, belum mampu berperang secara fisik. Fakana jihaduhum, dan adalah jihaduhum, jihadnya mereka kaum muslimin, li'a'da'i, untuk melawan daripada musuh-musuh, jihad mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka itu adalah bil lisan, dengan lesan, la bisinan, bukan dengan pedang. Jadi jihad mereka ketika mereka masih berada di Mekah itu adalah dengan lesan, bukan dengan pedang. Walam yumsah, dan belum diizinkan, lahum, bagi kaum muslimin, biqitalil a'da, dengan memerangi musuh, illa, kecuali ba'dal hijrati, kecuali setelah hijrah. Jadi setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, barulah mereka diizinkan untuk perang. Maksudnya adalah ba'da antaqawal muslimun wa kathuru, maksudnya adalah setelah kaum muslimin kuat dan mereka menjadi banyak, barulah setelah itu kaum muslimin diizinkan untuk perang secara fisik. Wa asbaha, dan telah menjadi lahum, bagi kaum muslimin, daulatun, yaitu satu negara, fil Madinatil Munawwarah, di Madinah Munawwarah. Fanazala inda dzalika, maka turun inda dzalika, ketika itu, ketika kaum muslimin sudah menjadi kuat dan sudah menjadi banyak, turun ketika itu al-idnu bil qital, yaitu izin dengan berperang. Wa awwalu ayatin, dan pertama kalinya ayat, nazalat yang turun fil qital, di dalam masalah perang, hiya, itu adalah qauluhu tabaraka wa ta'ala fi suratil hajj, itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah al-hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Udzina, telah diizinkan, lilladzina, bagi orang-orang, yuqataluna, yang mereka diperangi, bi annahum zulimu, dengan bahasanya mereka itu dizalimi. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah,
ala nasrihim, atas menolong mereka, itulah qadirun, maha berkuasa. Alladzina ukhriju, mereka orang-orang yang dizalimi itu adalah orang-orang yang dikeluarkan min diarihim, dari kampung-kampung mereka, bi ghairi haq, dengan tanpa adanya alasan yang benar. Jadi mereka dikeluarkan dari kampung-kampung mereka dengan tanpa adanya alasan yang benar. Ila, kecuali alasan mereka diusir daripada kampung-kampung mereka, alasannya adalah ayakulu, mereka kaum muslimin itu mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din, seandainya Allah tidak menolak kejahatan manusia, seandainya Allah tidak menolak kejahatan manusia, ba'dahum, sebagian mereka, bi ba'din, dengan sebagian yang lainnya, lahutimat lahutimat, niscaya akan dihancurkan, suami'u, biara-biara, wabiyaun, gereja-gereja, wasolawatun, dan tempat-tempat ibadahnya orang Yahudi, wa masajidu, dan masjid-masjid, yudhkaru, yang disebutkan, fiha, pada tempat-tempat tersebut, ismullah kathiran, nama Allah dengan banyak. Yang disebut di dalam tempat-tempat tersebut nama Allah dengan banyak. Wala yansurannallahu may yansuruh, dan benar-benar Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu laqawiyyun azizun, maha kuat lagi maha perkasa. Fa anta tara fi hadzal nassal karima ma yuwaddihul hikmata min masyru'iyatil idzni bil qital. Fa anta tara fi hadzal nassul karimah, maka engkau bisa melihat pada nas yang mulia ini, ma, sesuatu, yuwaddihul hikmata, sesuatu yang menjelaskan hikmah, min masyru'iyatil idzni bil qital, dari disyariatkannya izin dengan perang. Falam yakunil qitalu, maka tidak ada perang, illa, kecuali, daf'an lidzulmi, kecuali untuk menolak kezaliman, wa daf'an lil udwan, dan untuk menolak permusuhan. Jadi tujuan kaum muslimin berperang itu yang pertama adalah untuk membela diri dari kezaliman, yang kedua untuk mencegah permusuhan. Walam yusyarra, dan perang tidak disyariatkan, illa, kecuali, difa'an, kecuali sebagai pembelaan diri, anil madlumin, dari orang-orang yang dizalimi, warad'an, dan kecuali disyariatkannya perang tadi, kecuali untuk rad'an, untuk menolak, lil mu'tadin, bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi disyariatkannya perang tadi, yang pertama untuk sebagai pembelaan diri dari orang-orang yang dizalimi, yang kedua adalah rad'an lil mu'tadin, yaitu sebagai bentuk penolakan terhadap orang-orang yang melampaui batas. Kama huwa sharihun nasil karim, sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh nas yang mulia. Kemudian tsanian, yang kedua adalah wa ammal khamru, adabul khamr, faqad nazalat, sungguh telah turun, fiha, di dalam masalah khamr, ayatun adidatun, ayat-ayat yang banyak. Wa kana awwalu ma nazala fiha, dan adalah pertama kalinya ayat yang turun fiha, di dalam masalah khamr itu adalah qaulallahi ta'ala fi suratil Baqarah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil khamri, tentang khamr, wal maisir, dan tentang perjudian. Qul, katakanlah, fihima, pada keduanya, pada khamr dan perjudian, itu ithmun kabirun, ada dosa yang besar,
wa manafi'u linnas, dan dalam keduanya khamr dan perjudian tadi itu ada manfaat-manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma, akan tetapi dosa keduanya itu akbaru, itu lebih besar min naf'ihima, daripada manfaatnya keduanya. Waruya, dan diriwayatkan an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, nazala, turun, fil khamri, di dalam masalah khamr itu salatu ayatin, itu 3 ayat. Fa awalu syai'in, adapun pertama kalinya ayat yang turun mengenai khamr itu adalah yas'alunaka anil khamri wal maisir, yaitu ayat yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kemudian thalithan, yang ketiga, wa amma awwalu ma nazala minal at'imah fi Makkah fa qauluhu ta'ala fi suratil An'am. Adapun pertama kalinya ayat yang turun daripada makanan-makanan yang turun di Mekah, pertama kalinya ayat yang berkaitan dengan makanan-makanan yang turun di Mekah itu adalah firman Allah SWT di dalam surah Al-An'am. Allah SWT berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, la ajidu, aku tidak mendapati, fima uhiya ilayya, pada apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman, yaitu sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin, atas orang yang makan, yat'amuhu, yang dia memakannya. Illa, kecuali yang diharamkan adalah ayyakuna maitatan, adanya yang diharamkan itu adalah bangkai. Au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu, sesungguhnya hal itu adalah rijsun, najis. Kemudian au fiskon, atau yang diharamkan lagi adalah fiskon. Fiskon ini adalah sembelihan, uhilla, yang disembelih, li ghairillahi bihi, yaitu dengan untuk selain Allah. Sembelihan yang disembelih untuk selain Allah. Jadi sembelihan yang disembelih untuk selain Allah itu hukumnya adalah haram. Famani turra, maka siapa yang terpaksa, ghaira baghin, tanpa ada keinginan memakan daging tadi, wala adin, dan tidak melampaui batas di dalam memakannya, fa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu ghafurun rahimun, maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian kata beliau, wahadhihi, ini adalah awailu, ini adalah permulaan-permulaan ayat, makhsusatun, yang khusus berkaitan, biba'til ahkami tasyri'iyah, dengan sebagian hukum-hukum tasyri'iyah. Allati, yang nazalat, turun, biha, dengan permulaan-permulaan ayat tadi, ahkamul Qur'an, hukum-hukum Al-Qur'an, wahiyah, adapun hukum-hukum Al-Quran tadi, itu adalah mimma, itu adalah di antara sesuatu yang bagi ma'rifatuhu, di antara sesuatu yang hendaknya diketahui. Liyaqifal insanu, supaya manusia mengetahui, ala sirri tasyri' al-islami ad-daqiq, supaya manusia mengetahui pensyariatan Islam yang detail. Alladzi, yang ra'a, telah memperhatikan, hajatin nas, yang telah memperhatikan apa syariat Islam tadi, hajatin nas, kebutuhan-kebutuhan manusia, wa masalihal bashar, dan syariat Islam tadi telah memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Wallati, dan yang hiya, adapun hukum-hukum Al-Quran tadi, itu adalah ahadul ususil hakimah, itu adalah salah satu dasar-dasar bijak, allati salakahal insan, yang ditempuh oleh Islam, fi mu'alajatil awdha'il istimaiyah, di dalam menangani kondisi-kondisi sosial, wal amradil khulqiyah, dan penyakit-penyakit akhlak, allati kana 'alaiha, yang berada dalam kondisi tersebut, annasu, manusia, fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Kama sanuwaddihu dzalika, sebagaimana hal itu akan kami jelaskan, fi bahtsin akhara, di dalam pembahasan yang lainnya, insyaallah taala.
Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.